Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Putri dari kelas RPL TTIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuis 1 yang berhubungan dengan modulasi untuk mata kuliah Sistem Komunikasi dan Transmisi Telekomunikasi. Yang pertama adalah blok diagram sistem telekomunikasi analog. Terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah input transducer, yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog seperti suara atau data menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem telekomunikasi. Contohnya adalah mikrofon yang digunakan untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik. Yang kedua adalah transmitter, yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk memodulasi sinyal listrik dari input transducer sehingga dapat dikirimkan melalui media transmisi seperti kabel atau gelombang elektromagnetik. Pada transmitter ini, sinyal listrik dari input transducer diubah menjadi bentuk sinyal yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Contohnya adalah radio pemancar yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal radio untuk dikirimkan melalui udara. Yang ketiga adalah channel, yang merupakan media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari transmitter ke receiver. Contohnya adalah kabel, gelombang elektromagnetik, atau fiber optik. Yang keempat adalah receiver, yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirimkan melalui channel dan memprosesnya kembali menjadi sinyal listrik yang dapat diubah menjadi bentuk asli oleh output transducer. Pada receiver, sinyal listrik yang diterima dari channel diubah menjadi bentuk sinyal yang sesuai dengan output transducer. Contohnya adalah radio penerima yang mengubah sinyal radio menjadi sinyal listrik yang kemudian diubah kembali menjadi suara. Yang terakhir adalah output transducer, yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik dari receiver menjadi bentuk asli sinyal analog seperti suara atau data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi AM. Modulasi AM adalah modulasi amplitudo, adalah proses penumpangan sinyal carrier terhadap sinyal informasi di mana amplitudo sinyal carrier berubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi yang dikirimkan. Di sini saya akan mensimulasikan modulasi AM di aplikasi MATLAB. Ini adalah hasil simulasi yang sebelumnya saya buat. Kita buat lagi saja. Dengan cara ini di library browser untuk sinyal informasi kita pilih sources, kemudian kita pilih sine wave, kemudian ini sekaligus dengan sinyal pembawa kita buat dua, bisa di copy, kemudian pilih konstan. Konstan ini untuk indeks modulasinya, sekaligus untuk sinyal modulasi AM-nya beda. Sinyal modulasi AM pakai produk. Kemudian kita pilih sum. Kemudian kita pilih produk untuk modulator AM-nya. Setelah itu kita pilih scope. Setelah itu kita umumkan sinyal informasi
Sinyal informasi ke SAM, kemudian sinyal pembawanya kita ke modulator AM, kemudian indeks modulasi ke SAM, dan SAM-nya kita hubungkan ke modulasi AM, dan modulasi AM kita hubungkan ke skop. Kita atur dulu frekuensinya, amplitude 1, frekuensinya 2 Hz, sama sampel time 0,01. Kemudian untuk sinyal pembawanya, amplitude sama 1, bedanya di frekuensinya kita pilih 50 Hz, dan sampel time-nya 0,01. Indeks modulasinya kita pilih 0,2. Di sini akan mensimulasikan ketika perbedaan ketika indeks modulasinya 0,2 dan 0,8. Kemudian kita pilih run, dan kita klik scope, dan ini adalah bentuk sinyal. Bentuk sinyal yang dihasilkan kita bisa copy ke sini, kita copy ke PowerPoint, kemudian kita ubah lagi ketika indeks modulasinya 0,2. Kita ubah di sini 0,8 maksudnya. Kita apply, kemudian kita run. Setelah itu klik scope, dan ini adalah bentuk sinyal yang didapatkan. Bisa kita copy ke PowerPoint. Ini merupakan hasil simulasi yang tadi. Ini hasil yang tadi itu sama juga dengan hasil yang saya simulasikan sebelumnya. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaannya ketika indeks modulasi 0,2 sama 0,8. Secara teori, indeks modulasi yang ideal adalah 1, di mana ketika indeks modulasinya kurang dari 1, yang dimana di sini adalah 0,2 dan 0,8, maka dari bentuk sinyalnya sendiri ada bagian yang tidak bagus ya, yang tidak maksimal, yaitu di bagian sini. Ketika 0,2, ketika 0,8 eh, mendekati ideal. Kita coba simulasikan ketika indeks modulasinya 1. Ketika indeks modulasi 1, kita apply, oke, kita run. Kita pilih scope. Kita copy di sini. Ini bisa terlihat perbedaannya. Ini 0,2, 0,8, dan ini adalah 1.
ini ideal ya, jadi bentuk sinyalnya bagus, maksimal gitu. Nah, sedangkan ketika 0,2 sama 0,8 ini ada bagian yang tidak maksimal, di mana ini ada bagian dari frekuensi dengan amplitude yang kecil di sini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modulasi FM. Modulasi FM ini adalah modulasi frekuensi yang dimana merupakan teknik modulasi pada sinyal pembawa di mana frekuensi sinyal pembawa diubah sebanding dengan amplitude sinyal informasi atau modulasi. Di sini saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan eh, ketika deviasi frekuensinya memiliki tiga nilai yang berbeda. Ini merupakan yang sebelumnya saya buat, kita buat lagi saja. Pertama kita pilih sources, kita pilih sine wave. Kemudian kita pilih modulator FM, kita bisa search. Kita search modulator FM, modulator saja. Pilih yang passband, modulator. Yang ini FM modulator passband dan kita pilih scope, bisa di search scope. Kemudian kita hubungkan masing-masing. Kemudian kita bisa, ini FM modulator passband. Ini sinyalnya kita set di amplitudenya 1, frekuensinya 2 Hz, ininya 0,01. Apply, kemudian ini modulator FM-nya kita pilih frekuensi carry-nya 100, kemudian deviasinya kita pilih misalnya 2. Kemudian kita run. Ini frekuensi yang dihasilkan, kita copy ke PowerPoint. Ini deviasi 1, kemudian ketika deviasinya kita ubah jadi 4, taran, kemudian pilih scope, kita copy hasilnya. Ini contoh hasilnya dari deviasi yang 4, kita copy saja ke PowerPoint untuk perbandingan, melihat perbandingannya. Kemudian kita ubah ininya, deviasinya jadi 8, kita run, kemudian kita klik scope, dan ini adalah hasil frekuensi yang didapatkan, maksudnya hasil modulasi FM yang didapatkan. Kita copy saja ke PowerPoint. Ini perbedaannya. Ini ketika deviasinya 2, 4, dan 8. Semakin besar deviasinya, maka ini sinyal modulasi FM-nya semakin rapat. Ini sama saja dengan yang sebelumnya saya buat atau simulasikan, di mana
ketika deviasi frekuensinya semakin besar, maka sinyal modulasi FM-nya makin rapat. Ini karena semakin besar deviasi frekuensi, maka semakin besar juga perubahan frekuensi pada sinyal pembawa. Ini karena rumusnya adalah untuk yang rapat ini adalah deviasi frekuensi dan plus frekuensi carrier, dan semakin banyak pula gelombang sinusoidal yang tercipta. Ini makin rapat ya. Kemudian karena itu semakin rapat pula sinyal output FM yang dihasilkan. Ini dari hasil yang telah disimulasikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.